Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sepakat dengan saudara bahwa saat ini keadaan sedemikian sulit. Dan bukan cuma saya dan saudara saja bersepakat, mungkin orang seluruh dunia pun mengatakan demikian. Kemarin saya menyaksikan pidato Perdana Menteri Singapura dalam memperingati hari ulang tahun kemerdekaannya. Dan salah satu statementnya dia berkata bahwa mungkin hari-hari yang ada di depan kita tidak akan lagi sebersahabat hari-hari sebelumnya sebelum pandemi COVID-19. Saya kira pernyataan ini cukup bijaksana dan maksudnya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi maksudnya untuk memotivasi, untuk terus memperlengkapi diri. Dan kita sebagai orang percaya tentu saja dilarang untuk menyerah. Tidak ada alasan untuk menyerah. Ini yang saya ingin sampaikan kepada saudara hari ini. Belajar dari Daud yang tiada henti-hentinya menghadapi berbagai macam tekanan. Entah itu karena dosa dan pelanggarannya, atau karena proses yang Tuhan izinkan dalam hidupnya, atau karena ulah daripada orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Demikian pula dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam hidup kita. Ada yang memang karena kelalaian kita, ada yang karena dosa dan pelanggaran kita, ada yang karena kekurang cermatan kita, ada pula karena niat-niat orang jahat dalam hidup kita. Namun demikian, sekali lagi, tidak ada alasan untuk menyerah. Mazmur 137 ayat 7-8. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Ingat baik-baik, Tuhanmu adalah Tuhan yang membebaskan, Tuhan yang memulihkan. Tuhanmu adalah Tuhan yang penuh kasih setia. Nah, kalau kita membaca secara keseluruhan dari perikop ini, maka kita akan mendapatkan 3 alasan mengapa dikatakan tidak ada alasan untuk menyerah. Yang pertama, saudaraku, dikatakan di dalam Mazmur 130 ayat 1 sampai dengan 2, nyanyian jarah dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku dari jurang yang dalam. Kenapa tidak boleh menyerah sekalipun sudah ada di jurang yang dalam? Karena Dia Tuhan yang tidak pernah menolak orang yang berseru kepadanya. Dia Tuhan yang selalu mendengarkan erangan, tangisan orang yang berseru kepadanya. Mazmur 17 ayat 6, aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Sedangkan Mazmur 86 ayat 7, pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku. Tuhan adalah Tuhan yang menjawab orang yang berseru kepadanya. Mazmur 138 ayat 3 berkata, pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Saat Tuhan menjawab kita, seruan kita, Dia bukan sekedar menjawab, tapi Dia menambahkan kekuatan dalam jiwa kita. Tidak ada alasan untuk menyerah, karena Dia Tuhan yang tidak pernah mengabaikan ataupun menolak orang yang berseru kepadanya. Tidak ada alasan untuk menyerah. Yang kedua, karena kasih-Nya lebih besar dari pelanggaran kita. Ayat berikutnya, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Mengapa kita tidak boleh menyerah? Karena kasih-Nya lebih besar dari pelanggaran kita. Pada Tuhan ada pengampunan.
Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Memang saudaraku, dalam kitab Yesaya juga dikatakan, bukan tangan Tuhan kurang panjang, telinganya yang kurang tajam, tetapi dosa kita. Namun tidak berhenti sampai di situ. Ada pengampunan bagi mereka yang mau untuk datang mengaku dosa dan diampuni olehnya. Itu sebabnya Amsal 10 ayat 12 berkata, kebencian menimbulkan pertengkaran, tapi kasih menutupi segala pelanggaran. Tuhan tidak pernah mau membenci saudara. Dia selalu mengasihi saudara. Oleh sebab itu, sekalipun kesulitan ini, beban berat ini adalah karena kelalaian dosa saudara, bangkit. Bukan itu alasan saudara untuk menyerah. Karena kasih menutupi pelanggaran. Dan yang ketiga, saudaraku, mengapa dilarang? Tidak ada alasan untuk menyerah. Karena dia tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Ayat berikutnya dikatakan, aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Nantikan Tuhan, dan kau tidak akan dikecewakan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Kitab Roma berkata, sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati Tuhan. Tidak ada alasan untuk menyerah. Karena Tuhan tidak pernah menolak orang yang berseru kepadanya. Karena kasih Tuhan lebih besar dari pelanggaran kita. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Tuhan memberkati saudara.